Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Adik-adik, meskipun kita melakukan kegiatan pembelajaran online, kalian harus tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pertemuan hari ini. Adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi kalian pada link yang telah diberikan. Adik-adik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran udara. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama adalah peserta didik dapat memahami konsep pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis polutan penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis sumber penyebab pencemaran lingkungan. Yang kelima, peserta didik mampu menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran udara dan sumber penyebab pencemaran udara. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran udara bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Adik-adik, apakah kalian pernah menghirup asap hitam saat sedang berkendara? Asap hitam yang dikeluarkan oleh kendaraan dapat menyebabkan sesak nafas, batuk, dan iritasi mata. Iritasi mata disebabkan karena masuknya zat pencemar ke dalam mata, sehingga menyebabkan iritasi mata. Lalu, kenapa asap yang dikeluarkan berwarna hitam? Asap hitam yang dikeluarkan oleh kendaraan disebabkan karena banyaknya bahan bakar yang bersirkulasi atau mengalir di ruang pembakaran, sehingga banyak bahan bakar yang tidak terbakar sempurna. Asap hitam yang dikeluarkan oleh kendaraan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Lalu, apa itu pencemaran udara? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak memenuhi fungsinya. Udara ambien itu sendiri merupakan udara bebas di permukaan bumi yang terdapat pada lapisan troposfer. Udara yang kita hirup mengandung senyawa dalam bentuk gas yang sangat penting bagi kehidupan, salah satunya yaitu oksigen. Udara mengandung sekitar 20% oksigen yang berperan dalam proses pembakaran karbohidrat di dalam tubuh organisme yang dilakukan melalui proses respirasi atau pernapasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri udara tercemar. Udara yang tercemar memiliki beberapa ciri. Yang pertama, udara tersebut mengandung karbon dioksida yang tinggi. Tingginya karbon dioksida dapat menyebabkan sesak nafas. Kemudian yang kedua, udara yang tercemar berwarna hitam keabuan. Yang ketiga, udara yang tercemar memiliki bau yang menyengat. Apabila menghirup udara tersebut akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Yang keempat, udara menjadi pengap yang disebabkan karena meningkatnya suhu oleh hasil pembakaran yang bercampur dengan bahan buangan yang lainnya. Yang kelima, menyebabkan iritasi mata yang disebabkan oleh zat pencemar yang masuk ke dalam mata. Jenis-jenis pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer adalah pencemaran udara yang disebabkan langsung dari bahan pencemar. Contohnya adalah peningkatan karbon dioksida karena pembakaran oleh manusia. Pembakaran yang dilakukan oleh manusia seperti pembakaran sampah dapat menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida tersebut dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Kemudian jenis pencemaran yang kedua adalah pencemaran udara sekunder.
Pencemaran udara sekunder adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh reaksi substansi pencemar primer yang terjadi di atmosfer. Contohnya adalah pembentukan ozon yang terjadi karena reaksi kimia partikel yang mengandung oksigen. Jadi, pencemaran udara sekunder ini disebabkan karena adanya reaksi zat pencemar primer dengan zat-zat lainnya yang ada di atmosfer. Selanjutnya yaitu sumber penyebab pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara dapat bersumber dari aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Adapun aktivitas alam yang dapat menyebabkan pencemaran udara, yang pertama adalah gunung meletus. Gunung meletus mengeluarkan abu vulkanik yang dapat menyebabkan udara tercemar. Selain itu, abu vulkanik yang dihasilkan juga dapat memicu terjadinya hujan asam. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan menghasilkan karbon dioksida dan karbon monoksida yang dapat meningkatkan suhu bumi dan menyebabkan udara tercemar. Selain itu, zat pencemar lain yang dihasilkan oleh kebakaran hutan yaitu hidrokarbon, sulfur oksida, nitrogen oksida, dan nitrogen dioksida. Yang ketiga adalah kotoran hewan. Kotoran hewan mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Sedangkan aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara yaitu asap pembakaran sampah, kemudian asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, serta senyawa buangan seperti CFC dan senyawa lainnya. Berikut ini beberapa senyawa yang dihasilkan dari asap kendaraan. Ada timbal, kemudian karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan hidrokarbon. Senyawa-senyawa tersebut apabila terhirup dan masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran udara bagi kesehatan. Pencemaran udara dapat menimbulkan penyakit ispa dan emfisema. Kemudian, pencemaran udara dapat mengganggu kesehatan kulit. Udara yang tercemar dapat menyebabkan kulit menjadi kusam, mengalami penuaan dini, bahkan dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya yaitu hidrokarbon yang dapat menyebabkan kanker. Selain itu, sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, bersin, dan sesak napas. Selanjutnya, timbal dapat menyebabkan anemia dan juga kerusakan otak. Timbal yang tinggi dapat menghambat aktivitas enzim untuk mensintesis hemoglobin, sehingga kadar hemoglobin rendah yang menyebabkan anemia. Yang terakhir adalah karbon monoksida dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen dan menimbulkan pusing, lelah, sesak napas, bahkan menyebabkan kematian. Rendahnya kadar oksigen disebabkan karena hemoglobin yang mudah terikat dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen, sehingga hal tersebut menyebabkan kadar oksigen dalam darah sangat rendah. Adapun dampak pencemaran udara bagi ekosistem, yang pertama, pencemaran udara dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem terjadi karena perubahan suhu dan perubahan pH pada ekosistem yang dapat mempengaruhi kehidupan organisme, karena setiap organisme memiliki batas toleransi yang berbeda terhadap perubahan suhu maupun perubahan pH. Ada organisme yang rentan terhadap perubahan suhu dan perubahan pH, ada pula organisme yang tidak rentan. Kemudian yang kedua, pencemaran udara dapat menyebabkan tumbuhan mati. Tumbuhan mati dapat disebabkan karena hujan asam. Hujan asam mengandung sulfur yang bersifat asam, sehingga dapat menyebabkan tumbuhan mati. Sedangkan dampak pencemaran udara bagi lingkungan yang pertama menyebabkan hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh reaksi senyawa yang bersifat asam, seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida yang bereaksi dengan oksigen. Kemudian yang kedua menimbulkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Tingginya konsentrasi karbon dioksida
dan karbon monoksida menyebabkan panas bumi terperangkap, sehingga meningkatkan suhu bumi. Kemudian yang ketiga, rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker. Rusaknya lapisan ozon disebabkan oleh CFC atau klorofluorokarbon yang terurai di atmosfer. Terurainya CFC ini dapat bereaksi dengan oksigen penyusun ozon sehingga ozon terurai dan menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara yang pertama, menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan transportasi umum, kita dapat mengurangi konsentrasi karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Yang ketiga, memperbanyak tumbuhan hijau di daerah dengan pencemaran udara yang tinggi. Tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida sehingga dapat mengurangi karbon dioksida. Yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Dan yang keenam, menghemat energi. Dengan menghemat energi, kita dapat mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai pencemaran udara pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.